mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho. Wah, ikhlas Bu Tifa. Kami pun ikhlas. Ikhlas banget Bu Tifa. Kalau Bu Tifa bersama Roy Panji segera di penjara memakai baju oranye Bu Tifa. Jangan bawa-bawa rakyat Indonesia karena aku nggak termasuk. Terus terang aja aku nggak termasuk ya. Ini cara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya. Udah nangis-nangis ditiba kepala batu ya. Masa saya seorang ibu yang punya anak mau dipenjara katanya. Kenapa kemarin-kemarin berkoar-koar? Berkaca-kaca. Banget nih si ibu. Ibu lupa yang bikin fitnah siapa? Kok ibu yang nangis? Lihat no, Pak Jokowi yang difitnah sama ibu sama CS. Ibu tuh nangis gak? Oh, kowar adili Jokowi. Adili Jokowi kemarin itu. Seandainya Bapak Jokowi diadili masuk penjara, dirimu gimana? Gembira kan? Nah, ternyata terbukti ucapanmu sendiri teraniaya. Kalau memang Anda itu meyakini apa yang selalu Anda narasikan itu benar, gak perlu nangis kayak gini, gak perlu, ya kan? Tak ngekek wae ya Bu ya. Tuh diketawain sama adik-adik mahasiswa tuh. Mewek lu Tifa nangis lu. Sangat ikhlas Pak Jokowi, sangat ikhlas masukkan mereka ke Hotel Praudio. Masukkan, kita udah enak tuh lihat wajah-wajah mereka tuh, lihat seluruh netizen, seluruh rakyat Indonesia yang waras, yang bukan gerombolnya dia, ya sudah enak melihat. Wah, ikhlas Bu Tifa. Kami pun ikhlas. Ikhlas banget Bu Tifa. Kalau Bu Tifa bersama Roy Panji segera di penjara memakai baju oranye Bu Tifa. Segera Bu Tifa. Cepat-cepat segera Bu Tifa. Kami tidak sabar Bu Tifa. Tidak sabar menunggu Anda dan Roy Panji CS menghuni Nusa Kambangan. Ikhlas banget Bu, kita Bu, ikhlas. Nah yang kayak gini nih, akhirnya nangis-nangis, dilaporin balik malah nangis-nangis. Coba ya, ibu kemarin bikin gaduh ya, sampai rumahnya Pak Jokowi aja didemo sama masyarakat sekelompoknya ibu ya, sekelompok segerintilan orang-orangnya ibu. Nah ibu juga kalau di media sosial ya, kelompoknya kalian ini jangan bawa-bawa nama masyarakat Indonesia, jangan bawa-bawa rakyat Indonesia karena aku nggak termasuk. Terus aja aku nggak termasuk ya. Jadi Pak Jokowi gimana-gimana juga udah 2 periode loh ya berjasa buat Indonesia. Kalian jasanya apa? Bikin gaduh aja ya. Ibu ini seorang pinter loh, seorang dokter loh ya. Mendingan ibu itu khusus ya nanganin pasien-pasien ibu supaya pasien-pasien ibu tuh sembuh gitu ya, bukan seperti ini ya. Malah jasanya juga kan dikenang kalau ibu ini orang yang baik, dokter yang baik ya. Atau ibu charity aja tuh, banyak orang-orang yang butuh bantuan seorang dokter ya di Papua, di NTT. Mendingan kayak gitu Bu, daripada ibu bikin gaduh ya, fitnah sana fitnah sini, kok nggak puas-puas gitu. Aneh aku sama kelompok-kelompoknya ibu itu ya. Makanya Bu, hati-hati kalau berbicara ya Bu. Siapa dulu lawan ibu? Orang baik Pak Jokowi itu keep silent loh Bu. Dari zaman beliau menjabat itu selalu difitnah ya, selalu dihina, tapi diam loh Bu. Kadang-kadang aku malah rakyat Indonesia ini ya yang bener-bener sakit hati dengernya ya, dengernya apalagi si Panci ngomong anu ya, menyebar fitnah ke semua rakyat Indonesia. Tapi hati-hati Bu, nggak semua rakyat Indonesia pro sama kalian ya, cuman segerintilan aja pro sama kalian ya. Aku juga denger sakit hati ya. Makanya ibu hati-hati Bu ya, ini media sosial tuh terus menerus loh Bu, dilihat orang, ditonton orang, bagaimana tuh hati keluarga ibu, anak ibu, suami ibu ya,
Jadi mending tobatlah Bu ya, jalan kembali Tobat. lagi ke jalan yang semestinya. Ibu seorang dokter loh Bu, ya orang pinter Bu. Kalau saya mah rakyat jelata Bu, ya gitu. Udahlah Bu lah ya, tobat, minta maaf gitu ya, minta maaf, tapi tetap hukum berjalan karena Pak Jokowi sudah melaporkan kalian semua. Ya udah terima aja nasibnya, ya. Terima aja Salam. nasibnya. Melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya. Udah nangis-nangis Siti Pak Kepala Batu ya. Masa saya seorang ibu yang punya anak mau dipenjara katanya. Kenapa kemarin-kemarin berkoar-koar? Iya kan? Kenapa? Sekarang kok gitu? Sekarang saya mau tanya, kamu laki-laki apa wanita? Coba bisa nggak kamu buktikan? Kan gitu. Pak Jokowi itu tidak mempunyai kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya terhadap orang-orang penyakit hati ini. Kecuali hukum yang memintanya. Seperti itu dong. Tapi katanya punya pendidikan tinggi, S-teler, S-doger. Tapi ini kenyataannya. Makanya dari kemarin juga udah saya bilang, kalian itu meneliti ijazah yang ada di sosmed, yang diupload orang lain itu bukan ijazah Pak Jokowi. Itu yang kalian teliti. Kalau ijazah Bapak Jokowi itu benar-benar asli. Tidak mungkin dong asli. Sudah 3 jabatan diduduki beliau. Kan? Betul. Itu. Makanya harus punya pikiran itu encer. Oke, gitu. Sekarang kalian udah nangis-nangis. Tentu dong. Negara kita ini kan negara hukum. Makanya pintar itu boleh, etika harus ada. Kalian tidak punya etika, tapi kalian selalu membanggakan S-doger kalian itu. Kan gitu. Nyatanya sekarang gimana? Ya kan? Nangis-nangis. Nangis-nangis. Jangan nangis-nangis dong, kasihan deh lo. Ya. Makanya jangan selalu kalian halalkan semua cara demi menjatuhkan Bapak Jokowi. Padahal kalian tidak punya bukti apa-apa. Ya gimana mau bisa? Kan gitu. Tapi kalau di sini banyak yang komen ke saya, katanya saya ternak Pak Jokowi. Saya bukan ternak Bapak Jokowi, tapi saya adalah masyarakat yang bisa melihat mana kebenaran, mana yang tidak benar, mana yang busuk, mana yang sehat. Kan gitu, harus bisa kita menilai. Karena saya punya otak encer dong. Ya kan? Sekarang lo nangis-nangis semua mau dipenjara. Ya harus, kalian harus jalani itu supaya kalian itu bersama pinter nantinya, ya kan? Kalau kalian tidak di penjara, kapan mau pintarnya dong? Kan selalu bodoh terus nanti, ya kan? Gitu, ya kan? Ya, jadi walaupun seperti itu, walaupun kalian nanti masuk penjara, mudah-mudahan ini nanti kalian kalau di penjara menjadi perubahan, menjadi pinter. Jangan suka menghina, mencaci, memojokkan, menjatuhkan karakter Bapak Jokowi dan juga keluarganya. Jangan kerja kalian itu aja. Jangan kalian itu tertarik gara-gara duit besar, tanda kutip, ya kan? Padahal kalian belum tentu dapat itu karena nggak berhasil kalian membuat sandiwara kepalsuan itu kan? Seperti itu. Masa pejabat tinggi negara kalian lawan? Ngaca dong. Ngaca dong. Siapa? Yang kalian caci maki itu siapa? Perbandingannya bagaikan langit dan bumi, guys, ya. Bagaikan langit dan bumi itu perbandingannya. Supaya kalian paham. Ya. Makanya jangan selalu buat keonaran di bangsa ini, ya kan? Kami rakyat ini juga tidak suka kalian mengundang seluruh rakyat Indonesia biar simpati terhadap kalian karena kalian itu mau dipenjara. Ya nggak mungkin simpati dong kami rakyat ini. Nggak mungkin. Ya kan, apalagi saya ini. Nggak mungkin ya. Paling nggak suka saya ngeliat cara kalian ini. Oke, salam dari saya. Buru Batak dari Medan. Oras.
Pak Jokowi ikhlas. Saya mewakili Pak Jokowi, saya ikhlas. Apa yang kau perbuat, itulah jawabannya ya. Nggak usah kamu acting, Bu Tifa. Seakan-akan matamu katanya berkaca-kaca. Goodbye. Senanti tempatilah yang itu ya, jeruji besi itu ya. Bye bye. Kami makan dulu, nanti setelah kalian udah di penjara, kami makan panggang dulu ya. Oke. Perempuan ini. Selama ini kamu di mana? Selama ini kamu bagaimana? Tipa. Sekarang kamu baru sadar bahwa kamu itu seorang ibu rumah tangga. Ya, kemarin kamu itu mungkin gak sadar. Sekarang kamu baru sadar dari kegilaanmu, ya, yang suka memfitnah, menghina seorang Pak Jokowi. Ya, kalau kamu itu cerdas, hal itu kamu tahu, itu tidak perlu kamu pertanyakan, ya. Tapi karena kamu itu botol, kamu tunjukkanlah kebotolanmu di media sosial ini. Sekarang kamu menangis dengan kebotolanmu, ya. Selamat menikmati ya, Dipa ya. Selamat menikmati. Lucu banget nih si ibu. Ibu lupa yang bikin fitnah siapa? Kok ibu yang nangis? Lihat Pak Jokowi yang difitnah sama ibu sama CS. Ibu tuh nangis gak? Enggak. Malah saking sabar banget. Sabarnya tuh habis Pak Jokowi ngelaporin ke polisi. Fitnahnya kan gak nanggung-nanggung, sampai ke keluarganya, sampai ke istri-istrinya, sampai ke cucu-cucunya difitnah. Aduh parah kok, gue kacau. Sekarang seakan-akan ibu merasa dizolimin pas Jokowi ngelaporin ke polisi. Lah ibu nggak nyadar. Coba Bu, kalau emang nggak mau dilaporin ya udah diem-diem aja. Dan jangan selalu bawa umat, membela ulama. Banyak Bu, nggak semua umat dan semua ulama yang pro sama ibu, banyak juga yang pro sama Jokowi. Nih rata-rata nih yang pro lu Bu, ini orang-orang yang barusan sakit hati yang kalah sama Pilpres kemarin, yang niat ke abah kalian. Padahal kalau misalkan mau lihat jejak digital abah kalian lebih parah, mengada-ada, fitnah, mulutnya kacau. Kalau bisa lihat jejak digitalnya ada, kalau nggak males ya. Jadi jangan seakan-akan lu terzolimi Bu, padahal bener-bener terzolimi itu Pak Jokowi dan keluarga loh Bu. Iya. Ngapain Dokter Tifa kau ini? Kena apa? Kok bilang ibu ini, ibu rumah tangga ini, emangnya kena apa? Takut diborgol, takut dimasukkan jeruji besi. Terus aku tanya, emangnya Bapak Jokowi kena apa? Kasihan sama dirimu? Enggak, dirimu kemarin aja nggak kasihan sama Pak Jokowi kok. Kowar, adili Jokowi kemarin itu. Seandainya Bapak Jokowi diadili masuk penjara, dirimu gimana? Gembira kan? Nah, ternyata terbukti ucapanmu sendiri yang mau masuk penjara. Bapak Jokowi, saya ini rakyat. Jangan sampai dicabut permasalahan Bapak Jokowi melanggar karena hukum. Ini si Tifa, si Roy Suryo, Egi Sujana, si Amin Rais juga jangan ketinggalan si Peci Merah ini. Harus diadili. Sebab rakyat ini sudah geram sama gerombolan orang pembenci Bapak Jokowi ini. Ini saya ingatkan Bapak Jokowi, ini rakyat yang bicara. Jangan sampai dicabut permasalahan karena hukum ini. Ini gerombolannya si Roy Suryo, termasuk Dokter Tifa ini, harus masuk jeruji besi. Harus. Ngapain sekarang kau merengek sama Pak Jokowi? Tega, kok tega? Seandainya masuk
tahanan. Ini harus dimasukkan jeruji besi orang-orang seperti ini. Terima kasih. Harus Mas, ya. Apakah Pak Jokowi ikhlas penjarakan kami? Apakah Pak Jokowi? Saya sebagai ibu rumah tangga. Itu namanya lemah, ya kan? Lemah. Dalil-dalil yang sering Anda kemukakan mengenai ijazah Jokowi berarti selama ini lemah. Nangis, mewek, seolah-olah paling teraniaya. Kalau memang Anda itu meyakini apa yang selalu Anda narasikan itu benar, gak perlu nangis kayak gini, gak perlu, ya kan? Apalagi bilang apakah Pak Jokowi ikhlas penjarakan kami. Wow, gitu ya. Jadi selama ini yang kalian bela, ya termasuk Roy Suryo CS, selama ini yang kalian yakini bahwa dalil mereka itu benar, di sini sudah terlihat bahwa mereka selama ini hanyalah bernarasi tanpa bisa, ya kan, meyakinkan apa yang mereka dalilkan itu benar. Ini udah terbukti, dibawa ke pihak berwajib mengatakan ini benar, ngadu ke Komnas HAM. Lemah. Saya di penjara tanpa beliau. Yang ikhlas ngacung. Kemarin katanya proses hukum. Baru dilaporkan nangis. Tak ngekek wae ya Bu ya. Yang ikhlas ngacung. Tulis kolom komentar bro, biar rame. Ubur-ubur ikan lele. Ikhlas porale. Mangkel pora. Tanpa beliau mewek lu, Tifa. Nangis lu. mewek lu, Tifa. Nangis lu. Sangat ikhlas Pak Jokowi, sangat ikhlas masukkan mereka ke Hotel Praudio. Masukkan, kita udah enak tuh lihat wajah-wajah mereka tuh, lihat seluruh netizen, seluruh rakyat Indonesia yang waras, yang bukan gerombolnya dia, ya sudah enak. Dia sudah berusaha membodoh-bodohi sebagian besar rakyat Indonesia, ya, yang mendukung Pak Jokowi, yang waras gitu. Kita sudah enak Pak, waras. Udah bawa sana. Enak. Udah segera dipenjarakan saja, kok enak dia yang menabur genderang perang di awal. Terus Pak Jokowi memaafkan lu, katanya udah siap masuk penjara. Ya lakukan dong, lakukan. Nah, lakukan. Enak kan? Nah, kita juga nggak terima Pak Jokowi memaafkan dia. Nah, ntar kalau memaafkan dia tuh cewangkemnya keluar terus Pak Jokowi. Cangkemnya sih keluar terus sampai kapanpun tuh, karena dia dendam, ya kan? Betul. Karena dia udah terkenal tuh. Jadi ya, saya mohon deh Pak Jokowi lanjutkan. Kita ikhlas Pak, ikhlas. Seluruh rakyat Indonesia Pak, yang enak lihat dia, ikhlas Pak, masukkan aja ke penjara biar diem. Ya kan? Kita sudah capek Pak melihat TikTok isinya seperti itu terus. Kita pengen enjoy seperti dulu lagi, nggak ada gerombolan-gerombolan seperti itu. Lanjutkan Pak Jokowi, biarkan dia seperti lanjutkan. Itu. Tuh lagi si Kurnia itu atas membawa-bawa nama umat-umat yang sebelah mana? Umat Yaman. Yang salah satunya tuh Saritem itu yang mengatakan negeri para bajingan. Ini negeri Indonesia, bukan negeri para bajingan. Kalau kamu nggak suka di sini ya go away sana. Jangan heran aku. Kenapa sih ini ada orang lagi seperti ini nih? Enak saya lihatnya, sumpah enak Pak. Saya ikhlas Pak. Seluruh netizen juga ikhlas. Tuh mewek lo. Rasa. Iya, semua netizen yang mendukung Pak Jokowi ini ikhlas ya. Kalian ikhlas gak kalau Tifa di penjarong? Pastinya ikhlas. Ayo yang ikhlas ngacung. Nah, mantap ya. Main, ya kan? Nah, nggak enak kan, digituin nggak enak. Makanya
Jangan jelek-jelekin orang, ya kan? Lagian Pak Jokowi itu punya salah apa sih sama kamu? Atau kamu terlalu bucin ya sama si Anies tuh kayak gitu? Kemana mulut yang tajam-tajam macam tai kemarin, Tifa? Mulutmu yang tajam-tajam macam tai kemarin kemana dia? Mampun, Tifa, nggak ada lagi, nggak ada cerita kau lagi. Mau bersedih-sedih kau di depan situ tuh, nggak bisa kau bersedih. Kemana bersedih kau tuh dalam penjara aja, nanti kau nangis itu gini aja, kau nanti di dalam penjara ya. Ya Tifa ya. Perempuan ini. Nah, sekarang kamu nangis. Kemarin-kemarin kamu bilang Pak Jokowi begini, Pak Jokowi begitu. Kan kalau bicara harus punya data. Kamu bilang Pak Jokowi punya ijazah palsu, kamu mesti punya contoh ijazah asli. Kalau kamu minta, kamu dan CS kamu itu, perempuan, kamu dan CS kamu itu minta Pak Jokowi tunjukin ijazah beliau ke kalian, memang kalian siapa? Kan sudah saya bilang berulang kali di VT yang saya buat. Kayak kamu itu pulang urus laki, urus anak. Lihat anak sudah makan apa belum, anak sudah belajar apa belum, laki lagi bikin apa. Itu lihat laki punya celana dalam, laki punya pakaian kotor, anak-anak bagaimana, itu baru. Sekarang kalian fitnah Pak Jokowi punya ijazah palsu, Pak Jokowi lapor ini fitnah, lu menangis. Dasar ya, kurang asam nih orang-orang begini. Ini kalian ini yang bikin gaduh negara ini. Kalian yang bikin gaduh. Ini Roy Nau nih mesti penjarain dia. Kamu juga perempuan mesti dipenjara. Kalian fitnah Pak Jokowi, fitnah suka-suka kalian aja. Jangan menangis. Berani berebut, berani tanggung jawab. Siap-siap masuk penjara di Pondok Bambu sana tuh. Makan makanan penjara. Tidur, rasa tidur di penjara bagaimana? Ini Roy Nau nih mesti rasa perasaan masuk penjara juga. Supaya dia tahu. Siapa? Gitu. Ya. Kalau mau tunjukin ijazah bisa. Kalau mau tunjukin ijazahnya Pak Jokowi, memang kalian siapa? Kalian biro kalian apa siapa? Kalian ini? Iya. Hah? Orang jadi wali kota sudah, berarti kan semua pendataan kan harus dicek. Sudah jadi gubernur, sudah jadi presiden 2 kali. Nggak mungkin kan ini KPU, ini kan KPU abal-abal kan, nggak mungkin. Kalian ini nggak bagaimana sih? Hah? Pokoknya saya berdoa semoga Anda cepat-cepat masuk penjara. Ini Roy Nau juga nih harus. Rismon apa ini mesti masuk penjara. Rismon kasih tinggal bini dengan anak. Roy Suryo kasih tinggal bini sama anak. Kamu itu perempuan buta huruf, mesti kasih tinggal laki sama anak supaya rasa. Begitu. Supaya rasa. Ya, rasa masuk penjara. Kalau didiamin kan kalian ini kurang ajar. Siapa yang larang kalian mengkritik? Boleh, mengkritik boleh, tapi jangan kurang ajar. Ya, giliran dilapor balik, kalian bilang ini kriminalisasi. Kalian dikriminalisasikan. Penjara.
menanti. Supaya kalian rasa yang namanya menyebarkan sebuah informasi tanpa ada dasar bukti yang kuat. Mesti masuk penjara. Harus. Saya berdoa sih, waduh, kalau kalian tidak di penjara, saya kumpulin anak-anak demo di Mabes Polri sana. Kita pertanyakan kenapa kalian tidak di penjara. Gitu. Mesti masuk penjara. Supaya rasa. Mesti, harus. Bicara itu pakai bukti. Mau mengedukasi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, mau menginformasikan kepada rakyat Indonesia, harus punya bukti. Nau-nau. Jangan asal babunyi aja. Ya. Suka-suka babunyi mau berteriak Jokowi begini, Jokowi begitu. Jokowi membohongi rakyat. Lu yang membohongi rakyat, perempuan buta huruf. Kesel sama kalian ini. Sekarang mau bilang ibu-ibu yang punya anak ini, lu bukannya pulang jaga anak sana, kasih makan anak sana di rumah, lu malah provokasi sini, provokasi sana, fitnah-fitnah. Dasar buta huruf. Ya. Pokoknya saya berdoa semoga lu perempuan ditangkap, Roy Nau-Nau ditangkap, Rismon itu ditangkap juga. Itu permohonan doa saya. Ya. Supaya rasa hidup di penjara. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas. Inilah yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Ya. Beliau pernah mengatakan, sebenarnya, sejujurnya, saya sedih. Saya kasihan. Kalau proses hukum ini ya dilanjutkan ke tahap berikutnya. Karena ini Pak Jokowi itu sebenarnya tidak tega memenjarakan seorang ibu, ya, memenjarakan seorang ayah. Tidak tega sesungguhnya. Tapi oleh karena kalian sudah keterlaluan, kebangetan, makanya kalian dilaporkan ke polisi. Dan sebelum-sebelumnya kalian sudah diperingati oleh Pak Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Kalian makin keluar di luar sana, makin kencang, makin keras. Kalian sebarkan fitnah di mana-mana, kalian keliling-keliling. Makanya wajar kalau kalian dilaporkan. Nah, setelah dilaporkan, begini akhirnya. Ya kan? Nangis. Drama keluar. Ya, seolah-olah merasa paling tersakiti, padahal kalian sendiri yang berbuat. Loh, nggak bahaya tak? Kok nangis? Udah tahu ya, bakalan dipenjara. Akibat memfitnah. Kebongkar semua kebohongannya ya kan? Dan nggak usah cengeng, katanya pejuang kebenaran, pejuang mencari keadilan, dan untuk membuktikan kejoliman. Loh, kok nangis? Gak bahaya tak? Oke, Dokter Tipa. Oke, pertanggungjawabkan atas perbuatanmu. Oke, Dokter Tipa, yang pinter, yang merasa paling suci. Oke. Mantan presidennya perempuan. Hah? Ibu rumah tangga seperti ini dianggap fitnah? Iya, Dokter Tipa, kamu itu fitnah. Kamu itu fitnah loh. Segelas presiden kau fitnah seperti itu. Jangankan jadi presiden ya, mau jadi guru TK aja itu datanya harus lengkap. Emang kamu tukang fitnah, mau apa lo? Masalah saya ikhlas, saya ridho. Katanya ridho, ikhlas, pakai baju oranye. Tapi kenapa kemarin ke Komnas HAM? Ngapain Ibu? Hah? Ngapain? Mengadu ke sana? Kan terbalik Bu. Seharusnya Pak Jokowi yang mengadu ke sana.
Karena Pak Jokowi lah yang jadi korban fitnahan kalian. Ya, terbalik Ibu. Ya, kalau memang ridho ikhlas, jalani proses hukum. Ya, hargai proses hukum. Kalau toh Ibu dan teman-teman Anda itu tidak bersalah, ya tidak akan diapa-apain juga. Ya, tapi kalau Ibu bersalah, ya berarti harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kan begitu, Ibu. Terus, kalau ndak mau fitnah, bahasamu apa, Tifa? Hah? Sampai segitunya loh ya. Bahkan kamu di Twitter tuh pun kamu masih berkoar-koar, kamu menjelek-jelekan Pak Jokowi, menyeret-nyeret nama ibu kandungnya. Kamu mikir, sekarang kamu teriak-teriak pengen victim. Saya rasa udah gedek sama kamu, tahu nggak? Memang kamu pantas segeralah mungkin kamu sana ke hotel Prodio, gak usah pakai lama. Dasar kamu yang fitnah, kamu yang menyebar hoak, kamu yang membuat gaduh sana sini. Sekarang kamu teriak-teriak, nangis-nangis. Apa gunanya air matamu? Drama Korea dimulai, playing victim. Sok-sokan nangis. Makanya Bu, kalau nggak mau diproses hukum, jangan aneh-aneh. Halo Ibu Tifa, kenapa menangis seolah-olah Anda itu korban? Kemarin teriak-teriak dengan jumawa, punya kolega dari Eropa, Amerika, terus dari Singapura, terus best friendnya dari PBB. Sekarang nangis, katanya ibu rumah tangga memfitnah mantan presiden. Nah, kalau ibu rumah tangga itu yang ngurusin rumah tangga, suami, bukan ngurusin ijazah. Betul. Ibu rumah tangga apa ilmuwan? Katanya ilmuwan. Kok sekarang ngomong ibu rumah tangga, Bu? Tuh diketawain sama adik-adik mahasiswa tuh. Pakai baju orange. Assalamualaikum, izin Sid ya, kita aminkan si tipu-tipu. Aku pukul dulu ya. Janganlah rusak apiku nih. Muncul gitu. Tuman. Ya kan? Nampak kali kau angku orang kau. Kalau kau minta maaf, kami pun memakluminya, ya kan. Tapi nggak ada, ngeles terus. Alasannya saya rela, saya ridho pakai baju oranye, saya ibu rumah tangga. Apa susahnya sih minta maaf? Tapi itulah angku muncung kau tuh. Mikir otak kau. Kalau kau nggak senang, minggat keluar kau dari Indonesia nih. Udah banyak problema hidup di Indonesia nih. Kalian provokator sampai huru hara nggak bisa tidur gara-gara memikirkan cakap kau itu. Ya kan, apalagi Pak Jokowi ya kan, nggak pantas, ngeri udah fitnah kalian tuh PKI lagi entah apa yang kalian bilang. Udah gitu aja guys.